Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Darul Faizin Bapak Haji Lukman, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Agus Alian MAG, Bapak Haji Halimi, Ustaz Adi, kemudian Ustaz Judi Marando, kemudian Ustaz Cece Saripudin MQ ya, manajemen Quran, dan Pak Haji Parjono serta kameramen kita ya. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita membahas kitab Al-Kabair, artinya yang berkaitan dengan dosa-dosa besar ya. Sini kita bahas di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Afwan kalau ada kekurangan ya. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kita kaitkan dengan ilmu nahwu sorofnya supaya kita ada pengalaman ya, bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran, cara membacanya seperti apa kedudukannya ya. Nanti kita jelaskan juga pengertian dari kitab Al-Kabair ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ini yang biasa Ustaz Yudi bahas di dalam ceramah. Paman kana, maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholiha, maka kerjakanlah amal yang soleh, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah kalian musyrik bi ibadati rabbihi ahada, dengan beribadah kepada Tuhannya salah seorang di antara kamu. Di sini dikatakan faman istisna fiyati. Ini namanya istinafiyah, istinaf. Istinaf itu artinya suatu pertanyaan. Paman, maka barang siapa ya, ismu syartin mubtadaun, itu sebagai isim syarat dan kedudukannya itu adalah sebagai mubtada. Mubtada itu biasanya ada di awal kalimat. Jadi al-mubtada. Jadi ada mubtada, ada khobar. Khobar itu artinya merupakan kalimat berita. Jadi memberitakan sesuatu ya. Kalau mubtada biasanya itu merupakan pernyataan. Faman kana fi'lun madi, kana yakunu kaunan, fahuwa qainun wadaka makunun kun. La
takun makanun makanun. Kana fi'lun madi, karena kedudukannya sebagai fi'il madi. Nah, ini ada domir mustatir atau domir yang dibuang. Di dalam kana itu pada dasarnya ada kana huwa, kana huwa. Nah, di situ ada domir yang dibuang. Nah, di situ ada kana fi'lun madi dalam kurung huwa. Artinya itu yang tersembunyi mustatir itu. Fi'lun syartin fi'il syarat. Kawana, asal kata kana itu asalnya adalah kawana. Kawana yukawinu kaunan fahuwa qainun wadaka makunun kun la takun makanun makanun. Jadi kana yakunu kaunan, kana fi'il madi yakunu kedudukannya sebagai fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu apabila ada kalimat fi'il yang diawali dengan huruf 4 huruf, alif, nun, iya dan ta, ana itu. Jadi misalnya doroba yadribu diawali dengan iya. Kemudian diawali dengan alif, jadi adrobu. Diawali dengan nun, nadrobu. Diawali dengan ta, tadrobu. Ya. Jadi kalau diawali dengan alif, berarti itu ada domir ana di situ. Adrobu, saya memukul. Tuh ya, saya kalau fi'il madi, fi'il madi itu kalimat fi'il yang menunjukkan waktu yang sudah lewat. Misalnya doroba fi'il madi artinya telah memukul. Berarti memukulnya sudah belum? Sudah kelewat. Nah, kemudian fi'il mudhari adrobu, saya sedang atau akan. Jadi kalau fi'il madi itu zaman istiqbal, artinya zaman yang sudah lewat. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris pun kan ada perfect tense, ya, ada tense, nah gitu ya. Jadi ada past tense, past continuous tense, ya, past perfect tense, ya. Nah itu. Jadi ada waktu yang sudah lewat. Nah ini waktu yang sudah lewat itu merupakan kalimat fi'il madi. Karena misalnya, atau misalnya kata doroba telah memukul, yadribu dia sedang atau akan memukul. Nah, pakai iya berarti di situ ada domir huwa. Adrobu, saya sedang atau akan memukul, ada domir ana. Nadrobu, kita sedang atau akan memukul, ada domir apa? Nahnu, ya. Kemudian tadrobu, kamu sedang atau akan memukul. Nah, itu merupakan fi'il madi. Maka di sini kana fi'lun madi huwa, ada domir huwa di situ, mustatir fi'lul syartin, asal katanya kawana, kana yakunu kaunan, kana fil madi yakunu fil mudhari kaunan, itu masdar, ya, masdar. Faman kana yarju asal kata roja'a, ya, yarju'u. Jadi fi'lun mudhari rojawa di sini fi'lun mudhari marfu'un. Kenapa harus diropakan? Yarju asalnya yarjuna, hilang nunnya. Nah, ini di sini karena ini sebagai apa tuh? Karena fi'lun madi, ya. Kana yarju
karena kana wa ahwatuha ismu kana. Jadi ismu kana itu sebagai isim kana harus diropakan. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Di tarfa'ul isma wa tansibul khobar, maaf. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Diropakan isimnya dan dinasabkan khobarnya. Jadi kana yarju asalnya yarjuna, rojawa yarjuwu, rojuwan bahwa rojiwun, wadaka marjuwun, urju la tarju, marjawun marjawun mirjawun. Nah, ini yarju asal kata rojawa, fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang diropakkan. Mana tanda ropaknya? Tanda ropaknya adalah hadfun nun, membuang nun. Asalnya yarjuna, hilang nunnya karena sebagai isimnya kana, ya, yarju marfu'un. Kemudian rojawa jadinya roja yarju rojaan. Jadi yarju itu asal katanya rojawa, kemudian diganti wawunya dengan alif. Jadi roja yarju rojaan, pahuwa rojiun, wada kamarjuun, urju atau irji la tarji marjaun marjaun mirjaun. Paman kana yarju, barang siapa yang menginginkan, ya, menginginkan, yaitu itu merupakan fi'il mudhari marfu isim kana. Kemudian apa? Liqa'a itu merupakan khobarnya kana. Kan tadi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Diropakan isimnya dan dinasabkan khobarnya. Jadi kalau belajar ilmu nahwu shorof itu nggak bisa langsung masuk, enggak. Makanya kata guru ya di pesantren dulu, kalau kita pusing berarti itu masuk, insya Allah ya. Ini kira-kira pusing nggak? Pusing. Kalau nggak pusing sama sekali berarti nggak masuk. Jadi kata guru, pusing nggak? Pusing. Oh, bagus. Kenapa? Berarti berpikir kalau pusing ya. Tuh, jadi kalau belajar itu kan harus tulus zaman. Jadi panjang waktunya ya. Jadi jangan putus asa, kok gak ngerti nih. Nah, insya Allah nanti lama kelamaan juga kan ngerti ya. Liqa'a itu merupakan khobarnya kana, yaitu tansibul khobar, dinasabkan khobarnya. Liqa'a kedudukannya sebagai maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih, maf'ul mudhofun yang merupakan mudhof itu yang disandarkan ya. Liqo itu asalnya lakoya, lakoya. Kemudian dirubah ya, jadi laki yulaki liqo'a, laki yulaki liqo'a. Ini wajannya mufa'alatun, wajannya wajan mufa'ala ya. Jadi liqo'a merupakan maf'ulun. Faman kana yarju liqo'a, barang siapa yang menginginkan ketemu dengan siapa? Rabbihi, dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya. Tadi disebut liqo'a mudhof, rabbihi mudhofun ilaih. Kalau mudhof itu yang
bersandar. Kalau mudhofun ilaih yang disandari, itu disebut dengan mudhofun ilaih. Makanya di sini liqa'a sebagai mudhof, isim juga isim kana, khobar kana, kemudian liqa'a mudhof, rabbihi mudhofun ilaih yang disandarkan dari kata liqa'a. Liqa'a rabbihi mudhofun ilaih. Mudhofun kemudian mudhofun ilaih. Asal kata rabbi itu asal katanya robaba yurabbibu, ya. Robba yurabbu, ya. Robban itu artinya Tuhan. Robbi, ya. Robbi habli, nah itu beda. Robbihi Tuhannya. Jadi kalau misalnya kita nyebut Tuhan, nah, Tuhan tuh jadi hantu. Nah, kalau Tuhan itu berlaku dengan umum, ya. Kalau umum itu berarti Tuhannya siapa saja, tidak hanya umat Islam. Jadi di sini berlaku untuk umum. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, berarti bukan untuk umat Islam saja, siapa saja. Karena ini dengan bahasanya Rabbi. Kalau dengan lafaz Allah itu ma'rifat. Kalau Rabbi ini nakirah. Jadi kalau ma'rifat itu udah diketahui. Karena lafaz Allah itu asal katanya al-ilahun. Waktu pertama kali itu waktu kita nih di Al-Qawi kan. Al-ilahun asalnya al, alif, lam, kemudian alif lagi, lam, sama ha, ilahun. Nah, alifnya alif lil ma'rifat, artinya untuk dapat diketahui Allah itu Allahnya siapa? Allahnya umat Islam. Makanya orang-orang agama di luar Islam mengakunya Allah. Nah, itu ikut-ikutan. Kalau kita Allah, karena menurut ilmu tajwid kan ditebalin ya, tafhim, jadi Allah, ya. Jadi kalau Rabbi, Rob itu masih umum, ya, atau maknanya yang mengurus. Rob itu, ya, mengurus. Jadi semua diurus, ya, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Diurus oleh Allah, dikasih rezekinya. Paman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan ketemu dengan Tuhannya, umum tuh, ya. Tuhannya siapa saja. Nah, jadi itu kedudukannya. Rabbi itu asal kata robba yurabbu, robban. Fal ya'mal, maka di situ ada jawabannya, ya, jawabannya. Fal ya'mal, maka paknya fal ya'mal, maka bekerjalah, lakukanlah. Asal kata amala. Lamul amri di situ alfa, ya, kemudian lam, ya, ain, mim, lam. Asal kata fal ya'mal itu asal katanya dari amala. Amala artinya berbuat atau mengamalkan. Fal ya'mal, maka lakukanlah, maka perbuatlah, maka amalkanlah. Nah, di situ lamul amri ada lamnya, disebut lam amar. Artinya lam yang menunjukkan perintah. Jadi fal ya'mal berarti Allah memerintahkan kepada kita, maka kerjakanlah kalau ingin bertemu dengan Tuhannya. Nah, lamul amri. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya'mal mudhari'un majzumun, fi'il mudhari yang dijajemkan atau yang disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena fi'il amar, al amru lil jazmi. Jadi amar itu harus disukunkan. Seperti idrib biasokal hajar. Nah, idrib pukulkanlah. Enggak boleh idriba, enggak boleh idribu, enggak boleh idribi, tapi idrib karena fi'il amar. Asal kata daripada doroba yadribu idrib.
Qotala yaqulu uktul. Nasara yang suruh unsur. Fataha yatahu iftah. Qotala yaqulu uktul. Nah, jadi itu merupakan fi'il amal ya. Nah, jadi mudhari'un majzumun fal ya'mal, enggak boleh fal ya'malu, enggak boleh. Fal ya'mali enggak boleh. Oh, berarti di sini di dalam Al-Qur'an luar biasa. Ya, udah ada nahwu sorobnya di situ. Ya. Jadi enggak salah bacaannya. Fal ya'mal, maka kerjakanlah, karena itu ada lamnya lam amri, maka mudhari'un ya'malnya fil mudhari' majzumun yang dijazmkan, di situ ada domir mustatir atau domir yang disimpan, yang disembunyikan, yaitu domir huwa. Kenapa? Karena diawali dengan iya. Fal ya'mal, maka kerjakanlah, hei ya, dia laki-laki. Kalau perempuan kan hiya, ya. Kalau huwa laki-laki. Berarti ini perintahnya buat laki-laki. Fal ya'mal, maka kerjakanlah. Kemudian jawabu syartin sebagai jawab dari syarat. Tadi kan ada soalnya, ada jawabnya. Maka barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, kan perlu ada jawaban. Apa jawabannya nih? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Apa sih yang ingin bertemu dengan Tuhannya? Kira-kira memerlukan jawaban enggak? Perlu. Kalau enggak ada jawaban, bingung. Ya, kehebatannya Al-Quran, Masya Allah. Ada pertanyaan dari Allah, langsung Allah jawab. Ya, tuh. Fal ya'mal, maka kerjakanlah. Nah, ini sejawabannya. Jadi fal ya'mal itu adalah jawabu syartin, merupakan jawab syarat. Ya'mal asal kata daripada amala. Amala ya'malu amalan. Amala artinya berbuat atau mengamalkan. Ya'malu amalan. Ya. Fal ya'mal, maka kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Ada lagi nih, amalan solihan, amal soleh, lebih jelas lagi, ya, lebih jelas lagi. Kemudian di sini amalan itu merupakan maf'ulun mutlak, maf'ul mutlak, asal kata daripada amala. Jadi amila ya'malu amalan. Amalnya amal apa? Amalan solihah, amal yang soleh. Berarti solihan itu kedudukannya sebagai na'tun, naat. Apa naat? Sifat. Jadi naat itu sifat. Maka kerjakanlah amal soleh. Jadi kerjakan amal soleh. Solehan itu artinya sifat. Jadi sifat itu kan ada bagus. Maka kalau ada sifat harus sesuai dengan yang disifatinya. Tadi kan amalan apa? Amalan soleh. Berarti antara yang disifati dengan sifatnya harus sama. Tadi amalan dipatahkan patah tain. Kemudian solihan juga itu patah tain. Gak boleh amalan solihah, gak boleh. Tapi amalan solihan, karena amalan dipatah tain, solihan juga harus patah tain. Ya, patah tain. Kenapa ditanwinin? Karena tidak ada alif lam. Ya. Jadi kalau ada alif lam tidak boleh berbarengan dengan tanwin. Jadi di dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, nggak boleh alhamdun. Kenapa? Ada alif lam. Nggak boleh. Muhammadun. Ditaminin. Kenapa? Nggak ada alif lam. Jadi ada alif lam. Mana qaidahnya?
Kaidahnya la yajuju wad'u tanwin lisababi wujudi ali ana la yajuju wad'u min ahadihima. La yajuju wad'u tanwin, tidak boleh meletakkan tanwin lisababi wujudi al, karena ada sebab al, alif lam. Jadi nggak boleh tanwin berbarengan dengan alif lam karena sebab ada alif lam. Bal yajuju balikannya si boleh, wad'u min ahadihima, meletakkan dari salah satunya. Kalau ada tanwin maka tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam maka tidak ada tanwin. Ya. Jadi di sini kan amalan solihah, amalan itu amalan itu yang menyifati amal, kemudian solihan yang disifatinya yaitu merupakan naat. Jadi harus ditanwinin amalan solihan, nggak boleh amalan solihah. Nah, kalau wakaf di situ dalam bacaan boleh, ya. Wakaf sih boleh, misalnya tadi kan falyamal amalan solihah. Kalau nggak kuat, tapi dalam tulisannya harus solihan. Kenapa? Karena itu merupakan sifat. Solihah asal kata daripada solaha, yasluhu solahan, artinya soleh, kebaikan. Jadi amal yang baik, kalau kita ingin mengharapkan ketemu dengan Tuhannya, maka dia harus berbuat untuk beramal soleh. Kemudian wala yaitu merupakan huruf atpun, huruf atap. Huruf atap harus sesuai dengan yang diatapinya. Huruf yang sebelumnya harus sesuai dengan huruf atapnya nanti. Wala la nahiyatun. La itu la nahi. Ya, nah itu artinya jangan. Wala dan janganlah. Ya, nah, jadi kalau ada misalnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Nah, kalau misalnya kita ada yang sakit, kemudian kita membacakan syahadat, kemudian dia pas begitu asyhadu alla ilaha, keburu meninggal, nggak ada istisna, nggak ada pengecualian, celaka. Maka kalau ada yang sakit, udah parah sakitnya, maka kita jangan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi Allah, Allah, Allah. Nggak bisa menyebutkan Allah, hu. Nggak bisa menyebutkan kubur itu ya. Kenapa? Karena masa nggak bisa menyebutkan hu, ya. Nah, jadi man kalama akhiru kalam bidunya la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dunianya dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia merupakan calon ahli surga, ya. Tuh. Jadi di sini wala dan janganlah. Wala wa-nya atpun huruf atap, na-nya itu nahi. Wala yusyrik dan janganlah kalian musyrik. Nah, yusyrik itu mudhari'un majzumun, mudhari yang dijajamkan, yang disukunkan. Kenapa? Karena itu diatapkan dari kata palyamal, tuh di atas, ya. Palyamal kan dijajamkan tuh sukun, maka huruf atap itu harus sesuai dengan yang diatapinya. Huruf yang sebelumnya disukunkan harus sukun lagi. Yusrik, wala yusrik
Musyrik fi'lun mudhari'un majzumun dijazmkan. Di situ di dalamnya ada dhamir huwa. Kenapa? Karena diawali dengan iya. Ya. Asal kata yusrik katanya dari syaraka. Syaraka artinya apa? Musyrik berarti apa musyrik? Menyekutukan. Syaraka itu menyertai. Jadi orang yang musyrik itu menyertai beriman kepada Allah, menyertai beriman kepada selain Allah. Asal kata syaraka, asyraku, yusrik, ya. Asyraku, yusrik, isrokan. Asal kata wajannya if'alan. Isrokan, if'alan. Wala yusrik, dan janganlah kalian musyrik bi ibadati rabbihi, dengan ibadah kepada Tuhannya, yaitu beribadah kepada Allah. Jaro majrurun, asal kata bi ibadati, bi-nya huruf jar yaitu ba. Huruf jar itu kan ada berapa? Ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, ba, wa, kaf, wa, walam. Ini ada huruf jarnya itu adalah bi. Bi ibadati. Nah, ibadati majrurun, jar wa majrurun. Jadi nggak boleh bi ibadata, nggak boleh. Bi ibadatu nggak boleh. Harus bi ibadati, bi ibadati. Karena apa? Karena ada bi. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Asalnya bi ismi. Nggak boleh bismu, nggak boleh bisma, nggak boleh. Kenapa? Karena ada bi, ya. Bi itu merupakan huruf jar, ya, huruf jar. Bi ibadati jar wa majrurun mudhafun. Asal kata dari ibadah itu abada. Ya budu ibadatan, abada ya budu ibadatan. Dan janganlah kalian musyrik dengan beribadah Rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ya, kemudian maka kerjakanlah amal soleh dan janganlah kalian musyrik. Nah, jadi perintah Allah itu mengerjakan amal soleh, kita jangan musyrik. Musyrik itu ada musyrik hobi, ada musyrik jali. Musyrik hobi itu misalnya, nggak ada bintang nih, pasti nggak hujan nih. Itu musyrik, nggak boleh. Dari mana? Berobat ke dokter Anton, saya sembuh dengan adanya dokter Anton. Kalau nggak ada dokter Anton semalam, saya sakit sampai sekarang nggak bisa. Nah ini mempunyai keyakinan bahwa dia yang menyembuhkan, nggak boleh. Itu musyrik. Memakan obat bisa sembuh dengan obat itu musyrik, nggak terasa apa ya? Nggak terasa. Maka kita alhamdulillah dengan obat itu, alhamdulillah dengan berobat ke sana saya bisa sembuh. Ada lapat Allahnya, insya Allah tidak termasuk musyrik, ya. Nah, dengan beribadah kepada Tuhannya, ya. Mudhafun ilaih, mudhaf, kemudian mudhafun ilaih. Rabbi mudhaf, hi mudhafun ilaih, ya. Bi ibadati rabbihi mudhafun ilaih. Asal kata rabb itu rabbaba yurabbibu rabban, rabba yurabbu rabban. Ahada maf'ulun bih. Asal kata ahada yuwahidu, ahada yuwahidu ahadan. Ahadan itu yang esa, Tuhan yang esa. Jadi kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan yang esa. Jadi sekali lagi bahwasannya kesimpulannya di dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang menginginkan ketemu dengan Tuhannya, ya, maka ini perintah dari Allah. Apa tuh perintahnya? Falyamal amalan solihah, maka kerjakanlah amal soleh. Tuh, itu merupakan jawaban dari Allah, ya. Wala yusrik bi ibadati
ayati rabbihi ahada, dan janganlah kalian musyrik kepada Tuhanmu, ya, dengan beribadah kepada Tuhanmu yang esa, Allah yang esa. Tidak boleh kita musyrik kepada selain Allah, ya. Pusing nggak? Pusing nggak? Kalau pusing, silakan Pak Haji mau nanya, silakan. Baik, karena yang kata Robbihi bawah kan tadi mudhofun dan mudhof ilaih. Jadi apa yang mudhofnya mana? Yang mudhof ini Robbi mudhof, hi mudhofun ilaih. Hi itu domir, domirnya kembali kemana? Kepada Allah. Bi Rabbihi, kepada Tuhannya. Tuhannya siapa? Ya Tuhannya manusia yang esa. Jadi Robbi mudhof, hi mudhofun ilaih. Kayak tadi kan mana yang disebut mudhof ilaih itu amalan solihah, amalan mudhof solihah itu naat, ya, total ya'mal amalan solihah. Jadi ada yang disebut dengan mudhof, disebut dengan mudhofun ilaih. Tadi Robbi mudhof, hi mudhofun ilaih. Udah Pak Haji? Ya. Iya. Ada yang tanya lagi? Satu lagi. Udah, silakan. Saya hanya ingat cuma Mungkin pernah belajar itu. Iqrab. Iya, jadi kalau yang tadi kata kana yakun kana awaluhu kawana yukawinu kaunan, bahwa kainun wada kamakunun kun la takun makanun wikanun. Aslinya. Robnya yang ya, asluhu kawana. Yang mana? Kana, paman kana itu ya? Kawana ya. Kawana, ya. Lalu diganti alif, itu apa bahasa Arab? Jadi asal kata kana itu adalah kawana. Wawunya diganti dengan alif. Kenapa? Ya dari sononya. Ya. Jadi kenapa? Karena waw identik dengan alif, maka digantikannya kana itu kawana. Kana yakunu kauna. Ya, Mas Aldi. Juga nih mau nanya nih. Kenapa ulama ahli nahwu ini kok nggak pakai kayana? Kayana, ya. Kan ini kakak kan. Ya. Iya. Itu kan ulama nahwu sepakat kawana. Ya. Saya tanyakan kenapa nggak kayana aja? Jadi apa itu merupakan al aslu la yujalu bisa, kata guru itu, ya. Jadi karena huruf asal dari sananya seperti itu, kita tidak boleh ragu-ragu, ya harus ngikutin dari sananya seperti itu, ya. Jadi dari sononya, ya. Kenapa? Karena itu waw hampir dekat hurufnya dengan alif, makanya kawana jadi kana. Karena sebelum waw itu dipatahkan. Kalau iya itu sebelumnya dikasrohkan. Makanya itu kawana jadi kana yakunu kaunan. Kayak itu juga tuh roja ya. Roja yaju. Roja ya gitu. Roja. Kenapa? Rojawa karena sebelum lapad wau itu dipatahkan. Kalau patah itu identik dekatnya dengan wau gitu. Jadi rojawa. Rojawa jadi roja yarju rojaan gitu, ya. Itu tadi. Itu. Iya. Dari sonohnya. Jadi itu namanya disebut dengan simai. Tapi nggak apa-apa sih ini, walaupun cukup berat, ini sebenarnya udah kelas mengikrot ya. Iya, makanya ini kalau ada kekurangannya, ya, ini mudah-mudahan pahalanya diberikan ke guru saya almarhum almarhumlah, ya, kiai yang ada di Bandung, kiai yang ada di Cianjur, ya, yang udah mengajarkan ilmu nahwu shorof saya, mudah-mudahan bisa sampai ke beliau pahalanya, karena kita belajar dengan beliau, yaitu Kiai Abdul Qadir, kemudian almarhum Ajan Pudoli, kemudian almarhum Ustadz
Kang Ujang Jalaluddin bin Kiai Ajeng Kodoli dan guru-guru yang lainnya. Terjemahan Departemen Agama itu sebenarnya bukan terjemah, dia Iya. sudah dimaknai. Iya. Kadang-kadang orang salah pemikiran aja. Jadi kalau terjemahan itu makna dari kalimat itu. Kalau ini kan dikaitkan dengan ilmu nausorobnya. Itu yang harus diluruskan kepada masyarakat umum. Iya. Karena kan masyarakat umum kan suka salah sangka. Iya. Padahal sesungguhnya dia bukan terjemahan, sudah dimaknai. Itu kan yang bikin 12 profesor itu. Nggak mungkin kan 12 profesor orang buku semua. Dia pakar-pakar bahasa. Cuman kalau kita terangkan ke masyarakat ya, i'rab seperti ini ya bingung mereka. Makanya kalau kita terangkan di pengajian-pengajian kayak seperti ini mubadir. Karena kita mah ustadz semua ya, buat nanti kita kalau ada yang nanya seperti ini udah ada pengalaman sedikit-sedikit. Kadang menemukan orang pesantren baru setahun kan masih mentah kan. Udah sosokan mengkritik ini nih terjemahan Departemen Agama. Itu yang saya bikin nafsu. Itu saya bilang ini 12 profesor bukan orang bodoh loh. Jadi kita harus tawadhu di situ. Namanya di atas langit ada langit lagi. Kita satu kampung itu belum tentu kita di situ paling pintar. Enggak, di situ kan ada kelurahan, di kelurahan ada yang paling pintar. Di satu kelurahan dia paling pintar, ada lagi di kecamatan itu lebih pintar lagi. Di kecamatan ada dia merasa paling pintar, jangan merasa paling pintar. Karena di kota Depok ada yang lebih pintar lagi. Jangan merasa paling pintar di kota Depok. Kita di Jawa Barat itu tidak ada apa-apanya kita. Di Jawa Barat jangan merasa paling pintar. Di Indonesia, di dunia lebih pintar lagi. Makanya disitulah kita harus punya ilmu tawadhu ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya ya, kesalahannya itu dari kebodohan saya, dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, syariatnya dari guru-guru saya yang sudah pulang ke rahmatullah, yang masih ada mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, yang ada pesantren mudah-mudahan pesantren bisa berkembang, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahim ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Allahumma inna istaudatuka ma'allamtana barudduhu ila hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma dzakirna minhum wa nasina wa 'allimna minhum wa jahilna ya rabbal alamin. Allahumma yassir 'alaina ziyarata haramika min qabli an tumitana. Allahumma asir maqasidana wa fi hajatina fil Qur'an azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ajengan Allah Subhanahu yang telah memberikan materi tentang Nahdlatul Shalah ya. Insyaallah di kesempatan lain kita akan juga diterangkan kita terakhir dari mana satu dosa besar apa yang termasuk dosa besar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.